Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yulis Ibu Balacai, SPD. Saya akan memberikan tanggapan terkait dengan beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sesungguhnya sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran harus melibatkan peserta didik guna untuk melihat sejauh mana penyerapan dari setiap anak-anak. Yang kedua, saya sering berkata pada anak-anak didik bahwa dalam proses belajar jangan takut salah. Karena bagi saya salah bukanlah masalah. Dari salah kita temukan kebenaran. Yang terakhir, saya percaya bahwa semua anak punya keunggulan masing-masing. Tentunya dalam bidangnya atau talentanya. Jadi dalam proses belajar, saya tidak pernah memaksa anak untuk sepenuhnya sempurna dalam materi yang saya berikan. Saya percaya jika kita memaksa ikan terbang dan burung berenang adalah sesuatu yang fatal. Demikian dengan anak-anak didik. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya sangat bersyukur. Artinya, apa yang saya praktikkan selama ini adalah benar, walaupun belum seutuhnya sempurna. Saya menyadari bahwa pemahaman yang saya dapatkan dalam mempelajari modul 1.1 ini guna menambah wawasan dan pengetahuan saya seorang pendidik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya sebagai pamong yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak itu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Hanya saja masih seperti garis samar. Tugas saya sebagai guru adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan dimiliki anak yang semula belum baik maka dituntun untuk menjadi baik. Dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai pamong yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Saya berharap pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti peserta didik sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keberagaman, bahwasannya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, tidak ada hal yang perlu saya rubah dalam menerapkan pola didik saya terhadap anak-anak. Mungkin saya hanya perlu menambahkan secara inovatif yang tentunya sejalan dengan kodrat zaman, seperti dalam penggunaan media informasi dengan berbagai aplikasi belajar yang baru, sehingga anak didik dapat gunakan HP mereka tidak hanya mencari di Google, namun menggunakan aplikasi belajar yang lain dalam proses kegiatan belajar yang bisa menambah wawasan mereka tentang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan bersama. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala keterbatasan selaku manusia biasa. Salam sehat dan bahagia.